Hello everyone, my name is Dea Putri Aulia. I'm from class A afternoon. Today I will interpret about knowing the type of physical activity. Tahukah Anda bahwa salah satu penyebab utama dari penyakit tidak menular adalah kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan? PTM yang masih menjadi hantu di Indonesia antara lain seperti diabetes meletus, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, dan juga stroke. Did you know that one of the main causes of non-communicable disease is a lack of physical activity? PTM that is still a ghost in Indonesia, among others such as diabetes meletus, hypertension, coronary heart disease, kidney failure, and also stroke. Padahal penyakit tersebut sebenarnya bisa dikurangi risikonya dengan banyak melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan hari-hari Anda. In fact, the risk of this disease can be reduced by doing lots of physical activity in your daily life. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemenkes RI memiliki program Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Therefore, the government in the Indonesian Ministry of Healthy has a Germas, Healthy Living Community Movement program to create a healthier Indonesian society. Secara umum, aktivitas fisik dibagi menjadi 3 macam, yaitu aktivitas fisik sehari-hari, aktivitas fisik dengan latihan, dan juga olahraga. In general, physical activity is divided into 3 types, namely daily physical activity with exercise, and also sport. Oke, yang pertama ada aktivitas fisik harian. Jenis aktivitas yang pertama ada dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kegiatan sehari-hari dalam mengurus rumah bisa membantu Anda untuk membakar kalori yang didapatkan dari makanan yang dikonsumsi, seperti misalnya adalah mencuci baju, mengepel, jalan kaki, membersihkan jendela, berkebun, menyetrika, bermain dengan anak-anak, dan sebagainya. Kalori yang terbakar bisa 50 sampai 200 kal per kegiatan. Okay, the first daily physical activity. The first type of activity exists in your daily life. Daily activities in taking care of the house can help you to burn calories obtained from the food you eat, such as washing clothes, mopping, walking, cleaning windows, gardening, ironing, playing with children, and so on. Calorie burned can be 50 or 200 kal per activity. Dan yang kedua ada latihan fisik. Latihan fisik adalah aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Misalnya adalah jalan kaki, jogging, push up, peregangan, senam, aerobik bersepeda, dan sebagainya. Dilihat dari kegiatan latihan fisik, memang seringkali disatu kategorikan dengan olahraga. Okay, second, physical exercise. Physical exercise is an activity that is carried out in a structured and planned manner. For example, walking, jogging, push-up, stretching, aerobic, cleaning, and so on. Judging from the activities, physical exercise is often categorized with sport. Dan yang ketiga ada olahraga. Olahraga didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang terstruktur dan terencana dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan tidak hanya untuk membuat tubuh jadi lebih bugar, namun juga untuk mendapatkan prestasi yang termasuk dalam olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang, dan sebagainya. And the last,
Sport is defined as a structured and planned physical activity by following the applicable rules with the aim not only to make the body fitter but also to gain achievement, which include sports such as football, badminton, basketball, swimming, and so on. Untuk mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang lebih maksimal, direkomendasikan untuk melakukan dengan prinsip BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Baik adalah melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Benar adalah aktivitas yang dilakukan secara bertahap mulai dari pemanasan dan akhirnya dengan pendinginan atau peregangan. Terukur adalah aktivitas fisik yang diukur intensitas dan juga waktunya. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. To get maximum result from physical activity, it is recommended to do it with the BBTT principle, namely good, true, measurable, and regular. Good is doing physical activity according to its ability. Right is activity that is carried out gradually, starting from warming up and ending with cooling or stretching. Measurable is physical activity that is measured in intensity and time, and the last is physical activity that is carried out regularly as much as 3 or 5 times a week. That's all for me. Thank you.